Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Karunia Gala Permadani, pada perkuliahan Anatomi dan Fisiologi Manusia di pertemuan ketiga. Oke, sebelum kita mulai perkuliahannya, untuk belajar bersama, dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang sistem indera gitu ya. Sistem indera yang pertama nanti kita akan belajar tentang indera penglihatan atau organ mata dan bagaimana kinerja dari organ mata tersebut serta organ penciuman atau hidung. Oke, baik. Saya akan share screen untuk materinya. Iya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini gitu ya, kita akan belajar tentang sistem indera yang pertama, yaitu indera penglihatan dan indera penciuman. Apa saja yang akan kita pelajari di pertemuan ketiga ini gitu ya. Yang pertama, kita akan tahu dulu atau akan belajar dulu tentang reseptor dan sensasi. Terus yang kedua, kita akan belajar tentang anatomi dan mikroanatomi dari organ penglihatan. Terus yang ketiga adalah bagaimana proses ataupun mekanisme melihat. Kita belajar dari sisi biologi ataupun sisi molekulernya, gitu ya, sisi selulernya. Terus yang keempat, nanti kita akan belajar tentang anatomi dan mikroanatomi dari organ penciuman atau organ pembau. Yang kelima adalah mekanisme penciuman ataupun mekanisme pembau, serta yang keenam adalah penyakit yang berhubungan dengan indera penglihatan dan indera penciuman. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama yaitu adalah reseptor dan sensasi, di mana kita tahu bahwa untuk organ indera ini gitu ya merupakan satu-satunya saluran komunikasi antara dunia luar kita dengan sistem saraf pusat kita. Gitu ya. Jadi proses mengindra ini dimulai dengan adanya organ-organ indera, tepatnya pada sel-sel reseptor di dalam organ indera tersebut. Jadi suatu reseptor itu dapat berupa bagian dari sel-sel saraf aferen yang dia misalnya adalah ujung-ujung sel saraf di bawah kulit, atau sel-sel khusus yang dia berhubungan baik dengan ujung periferal sel-sel saraf aferen. Misalnya adalah sel-sel indera pengecapan pada lidah gitu. Jadi kalau yang pada sel-sel indera itu dia tidak langsung gitu ya bertemu dengan sel saraf, tapi kita memiliki reseptor khusus gitu ya. Reseptor khusus berbeda kalau reseptor-reseptor yang ada di bawah kulit kita, misalnya sensitif terhadap suhu, sensitif terhadap tekanan, seperti itu. Oke, terus itu dari reseptor ya, yang pertama tadi. Terus yang kedua adalah sensasi gitu ya. Apa itu sensasi? Jadi sensasi itu adalah merupakan ekspresi sensori gitu ya, di mana untuk sensasi ini dia menginterpretasikan otak begitu ya, interpretasi otak terhadap stimulus yang datang ke otak yang berasal dari saraf sensori. Seperti itu. Lah, berdasarkan bentuk energi stimulusnya atau asal mula stimulusnya, maka reseptor ini kita klasifikasikan menjadi beberapa macam ya. Di sini ada 5 yang saya tuliskan. Yang pertama adalah kemoreseptor, di mana kemoreseptor ini dia sensitif terhadap zat-zat kimia khusus, seperti itu ya, termasuk untuk bau, untuk rasa, terus juga ada reseptor konsentrasi O2 dan CO2 dalam darah kita. Terus yang kedua adalah mekanoreseptor, di mana mekanoreseptor ini sensitif terhadap energi mekanik. Contohnya ada gelombang bunyi, terus juga reseptor rabaan dan tekanan begitu ya di bawah kulit kita. Terus yang fotoreseptor berarti dia sensitif terhadap cahaya, contohnya rodopsin. Terus yang termoreseptor berarti dia sensitif terhadap suhu gitu ya, bisa panas dan dingin. Terus nosiseptor berarti dia yang reseptor sakit gitu ya, yang sensitif terhadap sakit ataupun ini kerusakan jaringan. Oke, itu yang pertama tadi. Yang kedua, kita akan belajar tentang anatomi dan mikroanatomi dari indera penglihatan. Ini saya rasa teman-teman sudah hafal begitu ya di luar kepala bagian-bagian dari mata secara luar, dari luar seperti itu. Oke, akan saya lanjutkan untuk yang bagian dalam begitu ya, bagian dari dalam mata. Ini bisa teman-teman cek begitu. Iya.
Bisa teman-teman cek di sini sudah ada bagian-bagian serta fungsi-fungsinya. Begitu ya. Contohnya di sini ada sklera begitu ya. Di mana kalau sklera itu eh, bagian putih mata kita gitu ya, bagian putih mata kita. Nah, ini sclerotic layer. Nah, di sini ya ini merupakan bagian putih dari mata kita yang apa namanya fungsinya untuk melindungi mata dan mempertahankan bentuk bola mata, begitu ya. Terus selanjutnya ada koroid, di mana koroid ini merupakan, nah di sini ini koroid, dia merupakan lapisan tengah yang memiliki banyak pembuluh darah serta pigmen, gitu ya. Jadi nanti pigmen ini dari sel batang, sel kerucut itu nanti ada di daerah koroid ini. Oh iya, tadi yang sklera tadi ya, untuk melanjutkan yang sklera itu jadi bagian sklera yang depan itu ya, ini kan selera kan yang warna pink ya, yang warna pink ke belakang, ini pink ke belakang. Nah, bagian yang depan ini yang transparan itu kita yang sebut dengan kornea. Gitu ya. Terus yang koroid sudah, yang banyak pembuluh darahnya. Terus juga kalau koroid kan dia dari tengah ke belakang ya. Kalau koroid yang bagian depan itu dia akan membentuk iris. Gitu ya, akan membentuk iris ini. Teman-teman bisa lihat ya, membentuk iris di mana fungsi iris ini untuk mengatur ukuran pupil gitu ya. Terus yang selanjutnya ada kornea, kornea di mana kornea ini berfungsi untuk melindungi lensa mata dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Jadi serta dia juga membantu untuk memfokuskan bayangan benda pada retina. Nah, kornea ini gitu ya, kornea ini selalu dibasahi oleh air mata dan dia tidak memiliki uh, pembuluh darah ya. Dia itu bersifat tembus cahaya. Oke, selanjutnya ada pupil ya, pupil teman-teman bisa lihat di sini ada pupil. Nah, nanti pupil ini yang nanti dia bisa berdilatasi gitu ya, berdilatasi ketika cahayanya sangat minim atau sangat sedikit, dan dia juga bisa mengecil gitu ya, mengecil ketika cahayanya terlalu terang seperti itu. Oke, ini untuk yang lain-lainnya nanti teman-teman silakan bisa dilengkapi di mind map-nya ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini selanjutnya adalah gambaran begitu ya, gambaran dari sel-sel reseptor yang ada pada mata gitu ya. Jadi yang ini bagian tadi, nah bagian tadi yang koroid ini gitu ya, koroid ini dia itu Nah, ketika diperbesar itu dipotong terus diperbesar, itu dia ada beberapa lapis ataupun beberapa bagian seperti itu. Yang di sini adalah jaringan jaringan saraf ya, jaringan saraf yang warna kuning ini. Terus ini adalah fotoreseptor. Lah, fotoreseptor ini terdiri dari beberapa jenis sel. Nah, jadi selnya bisa teman-teman lihat, ada yang sel batang, sel kerucut, ada sel-sel ganglian, terus ada sel-sel bipolar, ada amaklin sel, juga ada horizontal sel. Seperti itulah. Ini yang dia sensitif terhadap cahaya, gitu ya, yang kita sebut dengan fotoreseptor. Oke, ini untuk struktur gitu ya, struktur dari sel batang dan sel kerucut. Bisa teman-teman lihat untuk yang sel batang gitu ya. Ini ada memiliki banyak lamela, sama juga pada kerucut juga memiliki banyak lamela, hanya saja untuk bentuk lamela pada sel batang dia itu ukurannya sama ya, dari atas ke bawah sama, tapi kalau untuk yang sel kerucut dia berbeda. Jadi lamela bagian atas lebih kecil dibandingkan lamela yang di bagian bawah yang jauh lebih besar atau lebih lebar. Seperti itulah. Setelah di bagian atas itu ada lamela, itu dia di bagian bawah itu ada silia yang terkoneksi itu ya, antara bagian lamela dengan bagian yang inner segment atau segmen dalam gitu ya. Di sini banyak mitokondria sama, terus juga memiliki nukleus gitu ya. Jadi kalau sel teman-teman misal ingat sel saraf begitu bentuknya seperti itu gitu ya, menjalar seperti itu, tapi kalau ternyata kalau pada sel batang juga sel
kerucut itu bentuknya seperti ini dan juga dia memiliki nukleus gitu ya, sama-sama myeloid dan memiliki sinap. Nanti sinap ini yang nanti akan diteruskan ke sel saraf selanjutnya gitu. Nah, ini untuk bagian gambar sebelah kanan adalah mikroanatomi dari lamelanya gitu ya, bagaimana lamela itu tersusun. Jadi lamela itu ada partikel-partikel lamelar gitu ya, ini kepingnya, terus juga ada fibril cilia seperti itu. Terus juga di sini ada bagian yang folding ataupun apa sih, melekuk-lekuk ya, numpuk seperti ini. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke mekanisme melihat ya, bagaimana proses melihat pada mata kita, pada mata vertebrata terutama ya, pada manusia. Lah, bisa teman-teman amati di gambar ini ya. Jadi untuk yang ini contohnya adalah pada kondisi dark atau kondisi gelap dan kondisi yang terang. Seperti itu ya. Jadi ini adalah bagian dari sel batang gitu ya. Sel batang ini bagian-bagiannya, ini yang outer segment yang dia sensitif terhadap cahaya gitu ya. Segmen yang seperti tadi gambar di sini ya. Outer segment yang terdiri atas lamela-lamela ini. Dan dia sensitif sekali dengan cahaya. Terus yang ini adalah inner segment gitu ya, inner segment. Terus yang ini adalah region ataupun daerah yang ada nukleusnya, dan yang bawah adalah region sinaptik gitu ya. Terus gini, jadi kalau dalam kondisi gelap gitu ya, dalam kondisi dark atau gelap, itu konsentrasi dari CGMP atau siklik guanosin monofosfatnya tinggi gitu ya. Apa namanya? Konsentrasi CGMP-nya tinggi. Di mana dengan adanya apa namanya? Konsentrasi CGMP yang tinggi ini, rhodopsin gitu ya, rhodopsin atau sel-sel fotoreseptor tadi dia inaktif atau tidak aktif begitu ya, tidak aktif dan channel apa namanya channel kation ataupun channel NA-K-nya itu terbuka gitu ya, itu adalah pada dalam kondisi dark atau gelap. Sehingga dengan adanya rhodopsin yang inaktif ini, terus juga channelnya yang terbuka, itu selnya akan depolarisasi, gitu ya, akan dalam kondisi depolarisasi, sehingga high rate transmitternya dia akan rilis atau dikeluarkan. Kalau pada bagian yang kanan itu adalah ketika cahaya sedang banyak atau sedang tinggi seperti itu ya. Dengan adanya cahaya yang tinggi ini gitu ya, CGMP ini akan mengaktifkan fosfodiesterase gitu ya, sehingga konsentrasi CGMP-nya turun dan rhodopsinnya akan aktif gitu ya. Ini channelnya akan tertutup. Nah, ketika channelnya akan tertutup, itu akan menghasilkan potensial aksi di sepanjang saraf optiknya, sehingga selnya itu akan hiperpolarisasi. Itulah, ini adalah contoh bagaimana ketika cahaya itu akan mengaktifasi si rhodopsin gitu ya. Jadi di gambar sebelah kanan ini dijelaskan kembali di gambar ini saya ambil dari Campbell. Jadi rhodopsin gitu ya, rhodopsin yang tadinya inaktif ketika ada cahaya masuk, begitu dia akan mengisomerisasi retinal gitu ya, sehingga rhodopsinnya yang inaktif menjadi aktif. Ketika rhodopsinnya aktif, itu dia akan mengaktifasi protein G, gitu ya, protein G yang kita sebut dengan transdusin, di mana transdusin ini akan apa namanya akan berikatan dengan fosfodiesterase, gitu ya. Lah, berikatan dengan fosfodiesterase sehingga enzim fosfodiesterase ini aktif gitu karena dia berikatan dengan transdusin. Nah, dengan aktifnya fosfodiesterase ini begitu ya, dia akan melepaskan CGMP tadi dari saluran Na gitu ya. Yang tadinya Na-nya bisa masuk gitu ya, ion Na-nya bisa masuk dari ekstraseluler ke dalam sitosol, tapi karena apa namanya adanya GMP dan dia dihidrolisis menjadi GMP, itu dia akan menyebabkan channel ion Na-nya akan tertutup gitu ya. Lah dengan adanya
apa namanya, ion Na-nya yang tertutup, itu dia akan apa namanya, permeabilitas membrannya itu terhadap Na akan menurun gitu ya. Jadi sel batangnya akan terhiperpolarisasi seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat adalah anatomi dan mikroanatomi indera penciuman atau indera pembau. Oke, ini untuk bagian olfactory nerve atau saraf dari olfactory. Jadi kalau teman-teman pernah lihat begitu ya di buku SMA begitu di hidung kita gitu ya, di hidung kita di atas seperti ini, di nasal seperti ini tuh ada sel-sel atau ada sel-sel ataupun indera khusus untuk menerima bau begitu ya. Jadi di sini kalau ada di gambar ini, di sini adalah frontal lobe, dia adalah lobus frontal dari otak begitu ya. Terus yang di sini yang lonjong ini adalah lekukan gitu ya, lekukan dari olfaktori atau gelembung olfaktori, begitu kita menyebutnya gelembung olfaktori. Terus yang ini, yang lurus dari gelembung olfaktori menuju ke otak itu adalah olfactory tract gitu ya. Terus yang di sini adalah tulang, tetapi dia yang terkoneksi gitu ya, ataupun dia terkoneksi dengan filamen-filamen dari jaringan saraf olfaktori. Seperti itu. Dan ini adalah nasal mukosa kita. Oke, jadi ini bagaimana sih indera penciuman kita itu bisa merasa begitu ya. Jadi singkatnya seperti ini. Jadi ketika ada sinyal kimia itu adenyl siklase dia akan menjadi aktif dan sehingga saluran kation itu akan terbuka. Berbeda dengan tadi gitu ya yang pada indera penglihatan kayak gitu, dia harus tertutup gitu ya untuk bisa menghasilkan potensial aksi. Tapi kalau pada indera penciuman itu saluran kationnya harus terbuka sehingga terdapat ataupun bisa menimbulkan potensial aksi. Jadi bagian tadi, ini bagian saya tunjuk ini gitu ya. Ini ketika kita perbesar itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi ada silia yang termodifikasi di sini. Terus ini adalah neuron olfaktori ya. Neuron olfaktorinya ini adalah supporting cell. Nah, ini ketika orang-orang terkena anosmia akibat COVID itu adalah ini. Jadi supporting cell ini yang dirusak oleh virusnya seperti itu. Nah, terus di sini ada basal cell, ini ada basal lamina, dan di sini adalah akson. Lah, akson ini yang nanti akan kita perpanjang begitu, yang akan diperpanjang akan menuju pada gelembung olfaktori ya, akan menuju pada gelembung olfaktori dan akan diteruskan ke otak. Ya, oke. Jadi bagaimana proses membau, gitu ya? Bagaimana proses membau pada hidung manusia, gitu ya? Nah, ini saya gambarkan yang ini sebenarnya sama ya, gambarnya sama, tapi ini English dan Indonesia. Jadi ini teman-teman bisa lihat gitu di gambar 50.15 ini. Jadi bau itu sebenarnya dia memiliki bentuk khusus gitu ya. Dia memiliki bentuk khusus yang hanya bisa diterima ataupun bisa ya betul yang bisa diterima oleh reseptor tertentu gitu ya. Jadi di sini gitu ya teman-teman bisa lihat gambar ini. Jadi si yang biru dan yang hijau kayak gitu ini adalah odoran gitu ya. Odoran itu molekul-molekul bau gitu ya. Molekul-molekul bau ini dia ada odoran dan dia setiap odoran itu kan berbeda ya. Misalnya yang bau manis, bau seger kayak gitu kan berbeda lah. Ini adalah jenis-jenis bau tersebut. Nah, terus nanti untuk odoran yang biru itu juga dia akan memiliki reseptor sendiri, akan berbeda dengan apa namanya odoran yang segitiga misal hijau kayak gini ya. Jadi dia memilih setiap odoran itu memiliki reseptor masing-masing atau reseptor sendiri. Seperti itu. Lah, si odoran ini ketika nanti dia sudah diterima ataupun apa namanya di klik gitu ya, klik antara odoran dengan reseptor itu sudah klik, dia akan dibawa begitu ya, akan dibawa ke ini, ke kemoreseptor ini. Jadi ini kan sel-sel kemoreseptor ya pada gambar lain ini. Jadi di silia ini gitu ya, di silia ini dia nanti ada si reseptor odoran tadi. Setelah tadi sudah bertemu, sudah cocok, sudah klop, benar ini baunya, akan dibawa ke sini ya, akan dibawa ke olfactory neuron tersebut.
Nah, ini ya. Ini kan silianya kan lah, odoran ini nanti akan menempel ke silia dan di setiap silia itu ada reseptor. Lah, setelah apa namanya sudah diterima gitu ya pesannya, si stimulusnya dari odoran sudah diterima, nanti impulsnya akan dibawa ke sel-sel olfaktori gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat dibawa ke sel-sel olfaktori untuk diteruskan ke serabut saraf gitu ya. Ini serabut sarafnya akan diteruskan dan akan masuk ke dalam gelembung olfaktori gitu ya. Setelah masuk ke dalam gelembung olfaktori itu nanti akan diterima oleh neuron di sini gitu ya. Neuron ini adalah sel olfaktori, ini ada neuron lah. Informasi atau impulsnya itu akan diteruskan dari ujung dendrit ini menuju ke neuron yang ada di gelembung olfaktori lah. Proses apa namanya proses perpindahan informasi atau impuls ini melalui celah sinap ya yang kita pelajari kemarin di pertemuan kedua. Itulah setelah neuron ini setelah impuls tadi dibawa oleh neuron nanti akan dibawa ke otak untuk diterjemahkan gitu ya, akan diinterpretasikan, oh ini adalah bau mawar misal, oh ini adalah bau durian misal, seperti itu. Oke. Begitu ya untuk prosesnya. Nah, ini adalah potensial aksinya begitu ya. Potensial aksinya jadi di membran tadi yang ada reseptornya gitu ya. Jadi ini contohnya adalah reseptor protein olfaktori gitu ya. Jadi ini odorannya ataupun molekul baunya tadi. Dia akan diterima oleh si reseptor begitu ya. Lah, dengan adanya odoran yang nempel pada reseptor, ini protein G-nya akan aktif gitu ya. Protein G-nya akan aktif sehingga dia akan mengaktifasi adenilat siklase gitu ya. Dari ATP dengan adanya adenyl siklase ini, enzim ini, ATP akan diubah menjadi CAMP. Lah, pengubahan CAMP tadi, pengubahan ATP menjadi CAMP tadi, itu akan menginisiasi, gitu ya, menginisiasi channel Na yang tadinya tertutup menjadi terbuka, sehingga ion-ion Na di luar sel itu akan masuk ke dalam sel, gitu ya, sehingga akan menyebabkan depolarisasi gitu ya. Lah, depolarisasi ini pada olfaktori begitu sel olfaktori reseptor sel olfaktori ini akan men-trigger adanya potensial aksi. Lah, potensial aksi itu yang tadi akan diteruskan begitu ya, yang akan diteruskan informasi tersebut ataupun impuls tersebut ke atas ke gelembung olfaktori yang akan diterima oleh sel neuron-neuron tadi. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah penyakit yang menyerang indera penglihatan dan penciuman. Jadi ini saya hanya menyebutkan satu-satu saja, nanti silakan teman-teman bisa melengkapi beberapa jenis penyakit lain begitu di mind map-nya atau resume-nya gitu ya. Oke, yang pertama yang umum, bukan umum ya, mungkin umum dan bisa mungkin teman-teman pernah menemui gitu ya di kehidupan sekitar kayak gitu. Jadi ada yang pertama adalah buta warna gitu. Jadi sebenarnya buta warna ini karena adanya kesalahan gitu ya, kesalahan ataupun masalah pada pigmen mata ataupun pada fotopigmen atau fotoreseptornya. Jadi kita tahu ya bahwa sel-sel retina itu ada sel batang, sel kerucut itu bahwa dia itu sensitif ataupun bereaksi dengan cahaya gitu ya. Lah, di mana sel-sel kerucut ini kita kita ada ada pigmen yang kita sebut dengan fotopigmen gitu ya, yang di mana fotopigmen ini bereaksi terhadap panjang gelombang cahaya yang berbeda. Jadi ketika semua sel-sel kerucut ini benar ataupun normal begitu ya, penglihatan kita baik saja bisa membedakan biru, kuning, merah seperti itu. Tetapi ketika ada satu pigmen saja yang salah begitu ya, itu akan mempengaruhi mempengaruhi si mata kita itu sehingga tidak bisa melihat warna-warna tertentu dengan benar gitu ya. Bisa contohnya harusnya merah tapi orang tersebut melihatnya pink kayak gitu ya. Ada. Lah, jika tidak ada jika dalam pigmen sel kerucut itu sama sekali tidak ada gitu ya, ataupun fotopigmennya itu tidak ada, itu kita kenal sebagai
akromatopsia gitu ya, di mana berarti dia tidak bisa melihat warna sama sekali kayak gitu. Tapi ini suatu kondisi yang langka. Jadi fokus warna hijau, contohnya ini salah satu contoh. Jadi ketika fokus warna hijaunya tidak berfungsi dengan baik, orang itu mungkin melihat warna merah atau hijau. Jadi artinya mereka bisa berusaha keras untuk membedakan berbagai nuansa merah, coklat, hijau, dan orange. Ini contohnya pada gambar di sini ya. Nah, ini contohnya adalah tritanopia. Jadi di mana tritanopia itu adalah kondisi ketika dia buta akan warna kuning dan biru gitu ya, buta akan warna kuning dan biru. Jadi ketika mata normal kayak gitu ya, seperti ini Pak, penglihatannya merah, orange, kuning, hijau, biru, dan ungu. Tapi pada tritanopia itu dia melihat merah itu sebagai pink gitu ya, dia melihat orange itu sebagai pink muda, dia melihat kuning itu sebagai pink yang sangat muda gitu ya. Jadi ketika dia melihat hijau, dia malah melihat biru gitu ya, melihat biru dan seterusnya. Seperti itu. Oke, dan penyebab gitu ya, penyebab buta warna itu paling umum itu merupakan genetis gitu, itu penyakit turunan seperti itu yang diturunkan dari orang tua ke anaknya ataupun ke generasi selanjutnya. Seperti itulah. Beberapa faktor luar atau faktor selain genetis yang bisa memicu adanya buta warna adalah yang pertama diabetes ya. Diabetes, terus yang kedua adalah AMD atau age macular degeneration. Terus yang ketiga adalah MS atau multiple sclerosis. Terus juga ada katarak gitu ya. Katarak itu di mana kondisi lensa mata itu keruh gitu ya. Lensa mata itu keruh. Terus juga ada glaukoma, ada juga cedera mata. Jadi misal ada adanya kecelakaan begitu ya yang dia mengenai mata sehingga benturan tersebut itu merusak dari sel-sel kerucutnya kayak gitu sehingga dia bisa buta warna karena kecelakaan atau cedera. Terus yang lainnya adalah adanya gangguan neurologis dari penyakit Parkinson dan juga ada buta warna terkait usia. Oke, selanjutnya adalah penyakit gitu ya, penyakit ataupun kelainan pada indera penciuman. Ini sekalian saya sharing begitu untuk yang anosmia gitu ya. Yang anosmia seperti yang teman-teman tahu dan karena kita dalam kondisi pandemi gitu ya, banyak ternyata teman-teman, saudara, mungkin ada juga salah satu dari teman-teman yang juga terkena COVID sehingga memiliki gejala anosmia. Jadi anosmia itu sebenarnya dari dulu pun ada begitu ya. Dia merupakan suatu kondisi hilangnya kemampuan indera penciuman gitu ya. Jadi ini teman-teman yang tadi kita lihat begitu ya. Jadi bagaimana anatomi dari olfaktori kita. Jadi ini molekul-molekul odor yang akan ditangkap oleh reseptor dan akan diteruskan ke dalam gelembung olfaktori gitu ya, saraf olfaktori untuk diteruskan pada otak untuk diinterpretasikan seperti itu, diinterpretasikan oh ini bau bawang, oh ini bau kopi dan lain-lain seperti itu. Ini pada yang normal. Tetapi pada yang anosmia begitu ya, kemampuan atau hilangnya kemampuan indera penciuman itu ada beberapa sebab sebenarnya gitu. Jadi tidak hanya viral infection atau tidak hanya dari infeksi virus, tetapi juga ada dari polip gitu. Jadi kondisi polip kayak gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat gitu ya. Adanya sinus gitu, adanya tumbuhnya sinus di nasal, bagian nasal kita, hidung seperti itu. Itu untuk yang pertama, penyebab pertama bisa dari polip. Penyebab kedua adalah alergi gitu ya, alergi atau rinitis. Jadi alergi ini dia karena adanya alergen gitu ya, yang penyebabnya adalah alergen dan si alergen ini yang akan mengganggu gitu ya, mengganggu reseptor dari pembawaan kita. Seperti itulah. Alergi ini macam-macam gitu ya. Mungkin ada mungkin tidak banyak ataupun hanya tidak banyak yang mengalami ini, tapi memang ada 1-2 orang yang dia tidak bisa ataupun alergi terhadap polen seperti itu ya, yang itu memicu dia bisa anosmia.
Terus yang ketiga adalah infeksi virus begitu ya. Umumnya adalah virus-virus flu kayak gitu ya, yang dia memang benar-benar menginfeksi sel penciuman kita seperti itu. Lah, sebenarnya untuk yang sel penciuman ini, sel penciuman ini yang apa ya, yang benar-benar bikin anosmia ataupun sama sekali tidak bisa mencium itu adalah yang dari COVID-19 gitu ya. Mungkin kalau flu-flu lain, iya sih sempat sempat tidak bisa tercium, tetapi benar-benar ya kayak cuman cuman setelah tidak bisa nyium dia bisa nyium kembali. Gitu ya. Tapi kalau pada yang COVID ini kasusnya ada yang dia memang benar-benar merusak, gitu ya, merusak dari supporting cell-nya. Jadi ketika terjadi ataupun ketika reparasi itu belum bisa benar-benar mencium dengan benar. Seperti itu. Jadi saya jelaskan di bawah. Ya, ini di sini ya di apa namanya di gambar ini. Jadi bagaimana coronavirus ini merusak indera penciuman kita, gitu ya. Ini adalah gambar di mana olfactory bulb ataupun gelembung olfaktori kita ketika diperbesar di bagian tengah ini yang saya tunjuk. Lah, bagaimana cara-cara si virus itu merusak ataupun membuat pasien bisa jadi anosmia begitu ya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di gambar pertama, ini yang ungu-ungu ini ya, ungu bulat ini kita apa namanya? Kita interpretasikan bahwa ini adalah coronavirus. Jadi pada nasal cavity ataupun rongga hidung kita, gitu, si coronavirus ini menginfeksi, gitu ya, menginfeksi sustentacular cell. Jadi sel yang bentuknya coklat ini, supporting cell ya, kalau tadi di keterangan saya yang sebelumnya ini adalah supporting cell atau sustentacular cell itu apa namanya diinfeksi oleh si virus tersebut, gitu ya. Padahal si tentakuler ini dia merupakan sel supporting ataupun sel pendukung si sel saraf ini, sel saraf yang ada silia yang fungsinya untuk menerima odor tadi, menerima odor ataupun menerima molekul bau. Lah, dengan adanya sustentakuler yang dirusak ini, begitu ya, itu kan berarti otomatis dia tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa si virus itu kan dia masuk ke dalam sel untuk dia bisa bereplikasi, gitu ya. Lah, yang kedua, gitu ya, sebenarnya tubuh kita itu, sistem imun kita itu sudah melakukan proses apa ya namanya, proses jaga-jaga gitu. Oh, ketika ada barang asing datang ya harus kita cegah dan harus kita matikan, seperti itulah. Sama halnya dengan sistem imun kita gitu. Jadi sistem imun kita merespon gitu ya, merespon ketika sel supportingnya itu rusak, kita merespon dengan adanya peradangan atau inflamasi gitu ya, untuk mengusir si virusnya. Nah, peradangan itu kan yang bikin apa namanya jauh lebih merah, jauh lebih panas seperti itu ya. Jadi jaringan sini menjadi merah dan panas karena si peradangan tadi. Lah, adanya peradangan tadi itu juga berpengaruh terhadap sel-sel sarafnya. Jadi sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima odol tadi seperti itu. Jadi yang harusnya di sini suhunya normal begitu ya, 36-37 derajat, tapi karena adanya peradangan kan berarti otomatis naik ya suhunya lah. Dengan adanya kenaikan suhu itu akan mempengaruhi kinerja dari sel-sel saraf. Seperti itu. Terus yang ketiga begitu ya, ini di gambar ketiga di sini. Jadi ketika normal gitu ya, normal itu kan si sel saraf ini yang ungu itu dia akan menerima menerima impuls gitu ya, menerima stimulus tadi untuk dijadikan impuls dan kita salurkan ke dalam gelembung olfaktori untuk dibawa ke otak untuk diinterpretasikan. Oh, ini untuk diidentifikasi, kita interpretasikan dan identifikasi, oh ini bau duren, oh ini bau menyan, oh ini bau cengkeh, seperti itu ya. Tetapi karena adanya kerusakan jalan ini gitu ya, pathway-nya ini akan ada kerusakan, jadi si nerve cell-nya tidak bisa membau atau tidak bisa menerima odor, sehingga kan otomatis tidak ada tidak ada informasi yang diteruskan kan.
Nah, kayak gitu. Jadi tidak ada informasi yang diteruskan karena adanya kerusakan pathway tadi, itu sehingga apa namanya si sel saraf kita itu tidak bisa membaui. Itu tidak bisa membaui karena adanya kinerja dari coronavirus tadi. Seperti itu. Lah, di bagian nomor 4 begitu, ini di bagian gambar yang keempat, itu sebenarnya gitu ya, sel-sel tubuh kita itu memiliki mekanisme untuk regenerasi gitu ya, memiliki mekanisme untuk regenerasi, tetapi tidak semua proses regenerasi ini berjalan dengan lurus ataupun berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi ada kondisi gitu ya. Scientists speculate that the nervous system goes through a process of trial and error in order to re-establish the proper connection with the brain. Jadi ini masih dalam proses penelitian lebih lanjut ya, karena ini masih baru dan banyak. Saya kemarin sempat baca di BBC juga, banyak ilmuwan begitu yang menspekulasi ataupun menyampaikan teori gitu ya, karena banyaknya yang mengalami apa ya, kesalahan penciuman kayak gitu. Jadi ketika habis selesai COVID begitu, mereka mengalami kesalahan penciuman ataupun salah persepsi penciuman ataupun salah persepsi bau seperti itu, karena proses ini gitu ya di regenerasi itu dia tidak berlangsung ataupun tidak berjalan secara lurus-lurus saja. Jadi kadang ada ini kan yang apa namanya yang normal ya, normal. Ini yang tengah ini ketika dia lost connection. Jadi ketika kehilangan koneksi dengan nerve cell tadi sehingga tidak bisa membau lah. Dalam proses regenerasi itu kadang juga tidak benar-benar lurus kayak yang semula. Jadi ada kesalahan-kesalahan dalam proses regenerasi. Itu yang sehingga ada ketika misal teman-teman yang terkena COVID itu dia salah indera penciuman, dia salah salah membau gitu ya. Oh, misal dulu saya membau parfum itu baunya vanila gitu. Tapi ternyata setelah saya COVID dan dinyatakan sembuh, tetapi ketika saya bau parfum tersebut tidak vanila seperti yang sebelumnya. Itu karena ini kesalahan repairing dari si sel-sel saraf kita seperti itu gitu ya. Jadi apa namanya, ini yang menyebabkan gitu untuk teman-teman yang terkena COVID itu belum bisa membau dengan benar ataupun dengan baik seperti sebelum saat dia terkena COVID. Begitu. Begitu untuk penjelasan dari anosmia akibat infeksi virus ya. Oke, cukup dari saya untuk pertemuan ketiga hari ini. Silakan teman-teman bisa dipahami kembali dengan membaca PowerPoint yang sudah saya unggah. Juga bisa dilanjutkan dengan diskusi via forum diskusi Elita, gitu ya. Nanti setelah ini kita adakan Jimit untuk pembahasan studi kasus. Oke, demikian dari saya. Cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Kita kembali lagi ketemu di Forum Diskusi Elita. Selamat pagi, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.